warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dr. Agus Widiatmoko, spesialis penyakit dalam selaku Direktur Utama Rumah Sakit AMC Muhammadiyah Yogyakarta. Yang terhormat Dr. Wahri Andan, spesialis kesehatan jiwa, konsultan selaku pembicara. Yang terhormat Ibu Santi Wardaningsi, SPKPJ, selaku pembicara. Selamat siang dan salam sejahtera bagi semua sahabat Rumah Sakit AMC Muhammadiyah Yogyakarta. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Pasti sahabat AMC sehat-sehat selalu dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, saya Dr. Desi Arisandi Hanifah Pohan sebagai dokter umum dari Rumah Sakit AMC Muhammadiyah Yogyakarta. Saya sebagai MC dan moderator pada webinar hari ini dengan tema Spirit Jiwa. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita kesempatan pada hari ini untuk mengikuti webinar yang untuk menambah ilmu dari para narasumber kita hari ini. Semoga ilmu yang kita dapat pada webinar hari ini semoga bermanfaat. Sebelum kita membuka acara ini, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita memulai acara webinar hari ini, marilah kita menyimak profil singkat video dari Rumah Sakit AMC Muhammadiyah Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Astri Medical Center. Kami hadir dalam rangka memenuhi kebutuhan Anda dalam Wellness and Aesthetic Center. Dan berikut sajian kami dari Astri Medical Center. Menghadirkan pelayanan pemeliharaan kesehatan, kebugaran, dan kecantikan secara total melalui center-center yang terpadu dan holistik, meliputi Diabetic Center, Rheumatic and Pain Center, Anti-Aging and Skin Center, Eye Center, dan Dental Aesthetic Center.
Dokter, perawat, staf, dan manajemen AMC berkomitmen penuh pada kebutuhan Anda. Senantiasa meningkatkan keterampilan, kompetensi, dan berfokus pada kepuasan Anda. Anda bisa mengunjungi kami di Jalan HOS Cokro Aminoto nomor 17 Yogyakarta atau hubungi kami di call center 0274 618 400. Tadi kita sudah menyaksikan profil singkat dari Rumah Sakit AMC Muhammadiyah Yogyakarta. Sekarang kita ke acara utama, yaitu pemaparan dari para pemateri dengan Dr. Wahri dan Ibu Santi selaku tim yang menangani masalah kesehatan jiwa di Rumah Sakit AMC Muhammadiyah Yogyakarta. Sebelum masuk ke pemaparan materi, perkenalkan saya untuk memaparkan profil singkat atau biografi singkat dari Dr. Wahri. Tadi kita sudah melihat profil singkatnya dari Dr. Wahri. Berikutnya kita adalah pemaparan materi dari Dr. Wahri. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Sobat AMC, saya Dr. Wahri Andan Puspitosari, spesialis kedokteran jiwa konsultan. Saya seorang psikiater yang praktek di Rumah Sakit AMC Muhammadiyah Yogyakarta. Sobat AMC yang berbahagia, alhamdulillah hari ini kita akan berdiskusi bersama tentang
masalah kesehatan jiwa yang mungkin sering ada di sekitar kita, yaitu tentang kecemasan. Bincang-bincang tentang cemas, tentu kita akan bertanya, apakah cemas itu selalu abnormal gitu ya? Cemas itu adalah sesuatu yang wajar nggak sih gitu? Apalagi di masa-masa pandemi seperti sekarang ini. Jadi kalau kita melihat apa yang terjadi pada orang cemas ya, cemas itu merupakan reaksi yang terjadi pada seseorang ketika dalam situasi bahaya. Jadi sebenarnya perasaan cemas, khawatir, takut itu adalah salah satu mekanisme pertahanan diri kita yang diberikan oleh Allah untuk menyelamatkan diri dari bahaya. Sehingga ketika cemas itu ada sebuah situasi yang menyebabkan kita mempersepsi ya, otak kita menyimpulkan bahwa itu adalah situasi bahaya, maka ada alarm di dalam otak kita itu ya, di dalam sistem saraf pusat kita yang merespon situasi bahaya. Karena situasi bahaya, maka tubuh kita harus meresponnya, menghindarinya dengan dua mekanisme fight or flight. Jadi orang kalau berada dalam kondisi bahaya itu dia akan menyelamatkan diri ya dengan berlari, menghindar atau dengan melawan. Nah, jadi cemas ketika stimulusnya itu ada, direspon oleh indera, kemudian otak menyimpulkan itu situasi bahaya, maka alarm cemas ini akan on dan kemudian tubuh akan bereaksi untuk menghindar, berlari ya, atau melawan. Nah, ini adalah respon cemas normal. Sehingga kita mungkin sering ya dalam kehidupan sehari-hari ketika kita bertemu dengan objek yang bahaya, misalnya kita takut anjing misalnya ya. Ketika mata kita menangkap objek itu ya, kemudian dikirim ke dalam otak, dipersepsi bahwa ini bahaya loh, maka kita akan bersiap lari, menghindar atau kita pukul. Nah, ini respon yang normal dari situasi bahaya. Nah, tetapi kalau kemudian objek bahaya ini kita usir ya, anjingnya pergi, kemudian otak kita akan membuat kesimpulan lagi, oh berarti sudah aman nih situasi, maka tubuh kita akan berada dalam kondisi rileks kembali. Nah, pada saat kita alarm cemasnya tadi berbunyi ya, on gitu, untuk berlari atau melawan ya, fight or flight tadi, sistem tubuh kita itu akan disiapkan untuk itu. Sehingga orang ketika cemas, tegang, takut, maka akan terjadi ketegangan motorik, jadi otot-ototnya tegang. Kenapa? Karena kan dia harus fight or flight tadi ya, sehingga ototnya tegang, motoriknya tegang. Kemudian sistem saraf yang mempengaruhi itu ya, sistem saraf otonomnya meningkat sehingga muncullah berbagai situasi, berdebar-debar ya, deg-degan gitu ya, keringat dingin, kemudian sistem pencernaan juga terpengaruh gitu. Kita menjadi waspada. Orang takut kan waspada, dia nggak rileks. Tegang, waspada ya. Ini adalah situasi respon yang normal memang. Tetapi kalau objek cemasnya hilang ya, objek yang menyebabkan takut hilang, maka kemudian dia akan rileks kembali. Alhamdulillah sudah nggak ada tuh ya objek bahayanya. Aman. Nah, terus otot kita rileks kembali ya. Sistem saraf kita juga stabil atau normal kembali. Nah, ini adalah respon cemas yang wajar. Nah, kapan dikatakan cemas itu menjadi masalah kesehatan gitu ya, masalah kesehatan jiwa? Karena masalah kesehatan jiwa ini adalah masalah medis ya, masalah kesehatan yang bisa dijelaskan dengan sistem kerja di dalam otak kita atau di sistem saraf pusat kita. Nah, ketika seseorang itu berespon cemas dengan stimulasi atau stimulus yang tidak seimbang ya,
Kalau tadi kan ada objek menakutkan atau bahaya ya, anjing misalnya, kemudian kita berespon cemas, itu kan seimbang antara stimulus dan respon. Tapi ada kalanya stimulusnya itu nggak seberbahaya atau kadar bahayanya itu tidak sebegitu besar, tetapi kita berespon seolah-olah itu adalah sebuah bahaya besar gitu. Sehingga reaksinya sama ya, otot tegang, waspada, nggak bisa tidur ya, kemudian bisa ke sistem gastrointestinal ya, pencernaan, asam lambungnya naik, ya, keringat dingin. Nah itu respon-respon itu bisa dirasakan ya, padahal tidak ada situasi yang bahaya sebenarnya yang secara real dia hadapi. Nah inilah yang bisa menyebabkan yang disebut sebagai masalah kesehatan jiwa atau kita sebut dengan gangguan cemas. Tetapi mendiagnosis sebuah masalah kesehatan itu adalah tugasnya profesional tenaga kesehatan. Jadi biarkan dokter, psikiater, psikolog klinis yang menegakkan diagnosis ya, tidak self diagnosis. Tetapi kita harus tahu, harus bisa mengenali kenapa ya kok aku mulai sering gak nyaman ya dengan pandemi ini. Misalnya beberapa kasus ya, beberapa orang itu menjadi khawatir, aduh jangan-jangan nanti aku kena COVID, jangan-jangan keluargaku, jangan-jangan aku jadi terhambat karirku gara-gara COVID, jangan-jangan ya, jangan-jangannya. Jadi cemas itu penyakit jangan-jangan. Kalau orang Jawa ngogek, jangan-jangan. Nah itu kalau pikiran kita itu tidak segera kita stop. Sebenarnya siapa sih orangnya yang nggak pernah berpikir tentang COVID itu nggih? Semua pasti berpikir, aduh jangan-jangan. Pikiran khawatir itu milik semua orang. Tetapi ketika sudah bisa mengelola ya, bismillah, yang penting aku taat protokol kesehatan, aku ikhtiar ya, mudah-mudahan COVID segera berlalu. Nah jadi otak menjadi tidak mempersepsi bahaya lagi. Oke deh, yes, bisa nyetop gitu. Tapi kalau nggak bisa nyetop terus saja ya, jangan-jangan, gimana nanti ini terus itu, maka kemudian ini menjadi sebuah dipersepsi sebagai stimulus bahaya. Kamu dalam bahaya loh, soalnya COVID bisa kena, bisa ini. Nah kalau alarm bahaya ya di dalam otak kita jadi on tadi, maka yang terjadi adalah tubuh kita merasakan apa yang seperti tadi dirasakan ketika orang takut pada objek yang nyata. Jadi tegang ototnya, makanya keluhannya sering lehernya tegang, pusing ya, ototnya nggak enak semua, badannya pegel-pegel, karena memang harusnya otot itu ya dari legnya nggak boleh tegang terus. Tapi kalau dia cemas kan memang ototnya tegang. Nah sehingga ini menjadi keluhan-keluhan fisik yang tidak nyaman. Kemudian dia waspada, orang takut kan waspada, sehingga dia menjadi sensitif, gampang kaget ya, gampang deg-degan, kemudian nggak bisa tidur ya. Orang cemas nggak bisa tidur. Kalau kita ada situasi bahaya kan kita nggak bisa tidur, kita pasti akan waspada gitu. Nah sehingga keluhan-keluhan orang cemas itu seringkali datang ke dokter bukan karena dok saya cemas, atau datang mengeluh ke temannya aku cemas belum tentu dia mengenali itu, tapi dia juga sering datang dengan keluhan fisiknya. Jadi kalau di layanan kesehatan kadang-kadang datang dengan pusingnya, dengan asam lambungnya yang nggak sembuh-sembuh, dengan badannya yang nggak enak semua, lehernya tegang ya, nggak bisa tidur. Itu pada orang-orang dengan masalah gangguan cemas, itu bisa datang dengan keluhan-keluhan itu. Nah sehingga gimana caranya supaya ya situasi pandemi ini kan situasi yang tidak diduga gitu ya, situasi yang tidak pernah mungkin kita pikirkan, kita bayangkan ya, tapi kemudian ya Allah ya mentakdirkan ujian ini untuk kita semua gitu. Bahwa kita khawatir tentu,
supaya kita waspada. Karena kalau kita nggak waspada, ya kita jadi abai dengan protokol-protokol yang harus kita jalankan. Jadi waspada tetap perlu ya, memahami secara baik tentang COVID itu penting ya, supaya kita berhati-hati. Tapi kemudian tadi kita tidak terbawa pada pikiran khawatir yang berlebihan ya, harus bisa stop gitu ya. Aduh, jangan-jangan bismillah, insya Allah aku sudah taat protokol, aku sudah berikhtiar ya, mudah-mudahan. Jadi stop pikiran negatif, kemudian kita bangun ya, kita sugesti dengan kalimat-kalimat positif atau kita ganti dengan doa. Bismillah ya Allah, mudah-mudahan aku, keluargaku semuanya sehat-sehat saja. Bismillah ya Allah, mudah-mudahan COVID bisa segera berlalu. Terus kita alihkan ya dengan aktivitas yang lain. Kadang-kadang kalau tidak dialihkan, kita tetap fokus di situ ya, pikiran itu datang lagi. Ya, jadi sekali lagi, cemas itu adalah reaksi normal ketika seorang dalam bahaya. Jadi kalau jelas ada objek bahaya dan kita berespon ya sebesar atau sesuai dengan stimulus bahaya itu, setelah penyebabnya hilang kita rileks kembali, alhamdulillah udah nggak bahaya, itu adalah satu yang normal. Tetapi kalau stimulusnya ya, sesuatu itu sebenarnya tidak bahayanya ya, reaksinya itu nggak sesuai ya. Contohnya tadi ya, misalnya orang fobia salah satunya ya. Orang fobia itu bisa fobia pada benda-benda yang orang lain tuh masa sih kayak gitu aja takut gitu ya, tetapi dia berespon berlebihan. Jadi ada ketidakseimbangan ya antara stimulus bahaya yang dipersepsi oleh otak itu dengan reaksi yang muncul. Nah, ini disebut dengan gangguan cemas. Dan gangguan cemas ini masuk dalam yang disebut dengan common mental disorder ya. Jadi gangguan jiwa yang umum. Kalau umum itu artinya banyak di masyarakat. Orang masih selalu berpikir bahwa gangguan jiwa itu hanya gangguan jiwa berat gitu, yang psikotik ya, yang dengan perilaku tidak terkontrol misalnya. Tidak ya, gangguan cemas itu ada di sekitar kita. Gangguan mental emosional itu 6% ya dari penduduk, sehingga bisa jadi kita pernah, bisa jadi orang-orang di sekitar kita pernah ya. Dan sekali lagi kalau kita merasakan ya hal-hal yang kok sepertinya berlebihan, mengganggu aktivitas kita sehari-hari ya. Bayangkan kalau nggak bisa tidur berhari-hari kan mengganggu ya. Atau mau melakukan aktivitas saja cemas, jadi nggak berani pergi ke kantor ya, ini COVID jadi nggak berani kuliah, takut COVID di jalan dan sebagainya. Jadi sudah mengganggu fungsi, maka ya seharusnya kita segera berkonsultasi kepada profesional. Sekali lagi bukan untuk self diagnosis ya, tetapi untuk menyerahkan ya kompetensi diagnosis itu pada profesional. Tetapi kalau kita mengelola ya, kita masih berada pada situasi yang tidak sangat mengganggu dan kita bisa mengelola ya. Kita coba misalnya apa sih yang bisa dilakukan tadi ya, ketika ada hal-hal yang pikiran-pikiran yang negatif gitu ya, aduh jangan-jangan gitu tuh muncul, kita ajari untuk segera stop ya, kita hentikan pikiran negatif itu, kemudian kita ganti ya, kita change dengan pikiran positif. Kalau sulit ya kita change dengan kalimat-kalimat positif, harapan ya, atau doa. Bismillah ya Allah, aku sehat. Bismillah, insya Allah semua baik-baik saja. Nah, semoga COVID segera berlalu ya. Jadi pikiran negatifnya tidak dibiarkan berkepanjangan. Sebenarnya pikiran itu terlintas pada semua orang ya, tetapi bedanya adalah ada yang pinter segera stop ya,
dan ada yang berkepanjangan dan akhirnya mengganggu keseimbangan sistem di dalam tubuh kita. Nah, kalau keseimbangan sistem di dalam tubuh kita ini terganggu karena hormon tegang kita tinggi, ya hormon cemas kita tinggi, maka otomatis kita akan merasakan keluhan-keluhan fisik juga dari kondisi kecemasan kita yang berlebihan atau yang sudah masuk dalam kondisi gangguan cemas. Nah, di samping belajar manajemen pikiran, ya, kita juga bisa melakukan relaksasi, ya. Relaksasi itu sangat membantu menjaga keseimbangan sistem saraf di dalam tubuh kita. Ada saraf simpatis dan parasimpatis, itu sangat dibantu ya untuk kondisi seimbang, rileks, nyaman itu dengan latihan nafas, ya. Caranya sederhana, kalau kita bisa cari panduan di YouTube atau yang lain, ya, kemudian kita ikuti, atau kita bisa sederhana melakukan sendiri. Pada prinsipnya kita duduk boleh, tidur boleh, nyaman, ya, semua otot-otot dirilekskan, ya, tarik nafas panjang dari hidung, tahan sebentar, kemudian dikeluarkan lewat mulut dengan rileks. Nah, itu sering diulang, maka itu akan membantu keseimbangan sistem kimia di dalam tubuh dan susunan saraf pusat kita, akan membantu kita untuk mengatasi kondisi tegang atau cemas, ya. Kemudian juga bisa dengan prinsipnya melakukan aktivitas yang kita suka, yang kita senang, yang ringan, itu juga akan mengembalikan kita pada kondisi rileks. Kita punya hobi apa sih, ya? Sekarang alhamdulillah nih ya, ibu-ibu selama masa pandemi semua jadi tukang kebun gitu ya. Sebagian besar ibu-ibu asik dengan menanam sayur, ya, menanam bunga. Ini bisa menjadi sebuah aktivitas yang merilekskan bagi yang suka, ya. Orang yang nggak suka berkebun ya malah ke kebun malah kotor, nggak mau gitu. Tapi orang yang suka dengan aktivitas ini, maka ini akan menjadi sarana untuk rileks, ya, untuk nyaman, untuk kalau dia fokus, ya, mengurusi tanaman apa, kan pikirannya nggak aduh covid gitu ya, sehingga dia akan bisa rileks gitu, pikirannya bisa positif gitu untuk asik dengan aktivitas-aktivitas yang disukai. Dan ini sangat beragam, maka penting bagi kita secara mandiri itu memahami apa sih aktivitas yang mengembalikan saya pada keseimbangan, ya. Jadi kita itu aware terhadap diri kita sendiri. Kok aku mulai nggak bisa tidur, ya, misalnya. Kok aku mulai sering deg-degan padahal nggak ada apa-apa. Oh, berarti aku harus apa? Aku harus ke kebun. Oh, berarti aku harus masak. Ada yang suka masak, ya. Oh, berarti aku harus main musik. Apa yang kita nyaman buat kita belum tentu sama dengan yang lainnya. Bahkan dalam satu anggota keluarga saja bisa berbeda-beda. Nah, ini pentingnya di masa pandemi ini saling memahami, ya. Jangan sampai sebenarnya itu sesuatu yang upaya, ya, anggota keluarga kita untuk rileks, untuk nyaman gitu, tetapi karena nggak sama dengan kita terus nggak boleh gitu, ya. Nah, ini harus disepakati. Kadang pasangan, ya, suami istri atau anak-anak, saudara kandung itu bisa beda-beda, sehingga ya saling dipahami. Oh, dia senang dengan memelihara kucing, tapi aku nggak suka, rumahku kotor. Nah, ini harus didiskusikan gitu, ya. Bagaimana caranya supaya itu bisa tetap menjadi sarana keluarga kita untuk menyalurkan hobinya yang bermanfaat dan positif, tapi tidak menyebabkan gangguan atau masalah bagi anggota keluarga yang lain. Saya kira ini sesuatu yang bisa disepakati, ya, dan kita bisa bersama-sama dalam satu keluarga itu saling menjaga. Jangan, kalau bisa ya jangan sampai mengalami masalah kesehatan jiwa, ya, tetapi kita kelola pikiran kita supaya kita bisa mengatasi atau menghindari masalah kesehatan jiwa ini dengan bisa memanajemen rasa khawatir kita dalam kondisi pandemi ini. Terima kasih kepada Dr. Waris sudah memaparkan materi.
Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Ini saya sudah mendapatkan banyak pertanyaan dari teman-teman, tapi nanti tidak semua nanti saya bacakan. Hanya beberapa saja. Ini yang sudah masuk, pertanyaan pertama adalah bagaimana mengidentifikasi kondisi tubuh saat cemas ringan. Terus yang kedua, apakah kecemasan berlebih dapat mempengaruhi kesehatan fisik? Terus ada pertanyaan ketiga, bagaimana cara menanggulangi stres pada nakes ketika menangani COVID? Karena ada perasaan was-was terkena dan mengeluarkan COVID kepada keluarga. Terus 3 cara untuk mudah minimalisir cemas saat pandemi. Monggo Dr. Wari untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari peserta webinar pada hari ini. Sahabat AMC yang berbahagia, tadi kita sudah berdiskusi tentang masalah apa itu cemas dan apa itu gangguan cemas. Nah, dan sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Untuk pertanyaan pertama adalah bagaimana mengidentifikasi kondisi tubuh saat kita mengalami cemas ringan, ya. Jadi memang seharusnya ya kita bisa mengenali diri kita masing-masing, ya. Pada kondisi kita tidak cemas, tentu tubuh kita kan berada dalam kondisi seimbang, ya, nyaman, beraktivitas juga enak, pikiran kita tenang gitu. Sehingga satu ketika ya kita merasakan kok berbeda, aku kok tidak seperti biasanya ya. Kalau tadi kita sebutkan bahwa gejala-gejala cemas itu bisa ketegangan otot kita tegang, karena memang itulah reaksi tubuh ketika kondisi cemas atau takut. Nah, otot tegang ini tentu akan berefek pada rasa nggak nyaman di tubuh kita, ya. Jadi bisa kalau ketegangan ada di otot-otot leher, rasanya otot leher tegang, otot-otot kepala jadi gampang pusing misalnya. Otot-otot badan ya rasanya nggak nyaman, ya tubuh kita kalau terlalu tegang ya badan nggak enak semua. Jadi ketika kita merasakan keluhan-keluhan itu ya dan ini mengganggu, tentu sudah menjadi sinyal ya. Sama seperti kalau orang sakit fisik, kalau kita mau flu gitu misalnya, kan kita bisa mengenali ya, wah aku udah mulai badanku nggak enak, mulai bersin-bersin, maka berarti ada sesuatu nih gitu, kita mengenali. Nah, cemas juga begitu. Ada sesuatu nih, kok aku jadi nggak seperti biasa ya, ototnya tegang. Bisa juga kewaspadaan yang tinggi, sehingga ada apa sedikit aja kaget gitu, ada suara gelodak kaget. Terus sulit tidur, nggak bisa tidur. Biasanya aku tidur baik-baik saja, kok ini sudah beberapa hari ini kalau mau tidur kadang sampai jam 12 nggak bisa tidur. Ada apa nih gitu. Jadi kita menjadi aware terhadap diri kita ya, waspada, tapi dalam konteks yang wajar ya, dalam konteks yang normal, atau dalam bentuk keluhan tadi yang kita sebutkan dengan gejala peningkatan ya, aktivasi dari sistem saraf otonom, sehingga kita merasakan jantung berdebar, gedekan gitu, keringat dingin gitu, atau masalah di pencernaan. Nah, sehingga sekali lagi keluhan-keluhan itu dari respon cemas kalau kita rasakan di dalam fisik kita, padahal biasanya kita tidak demikian ya. Kita juga merasakan pikiran kita nggak tenang, khawatir ini, khawatir itu, dan itu mengganggu aktivitas sehari-hari, maka kita kenali ada sesuatu nih. Nah, kalau ada sesuatu tentu kita tidak berhenti ya. Setelah mengenali ada sesuatu, kita harus mengenali apa yang bisa saya lakukan untuk memperbaiki atau mengembalikan situasi stabil kembali. Sama dengan kalau kayak flu tadi ya. Kalau kita udah merasa aku kok udah mulai kayak flu ya, kayak mau flu ya, bersin-bersin, aku biasanya harus maem anget-anget, minum anget, tidur, istirahat ya, kerokan, kadang-kadang ada yang suka dengan massage ya. Kalau sudah itu terus dia baik itu.
Nah, tentu tiap orang akan berbeda. Tapi kalau sudah tahu mau flu kok dibiarkan gitu, ya mungkin nanti jadi berat gitu. Nah, sama cemas juga begitu. Kalau kita sudah kenali, kemudian wah berarti aku harus apa nih? Oh, jalan-jalan. Oh, kalau aku besok bikin kue gitu. Oh, ke kebun ya sambil beresin bunga-bunga di kebun misalnya ya. Atau manenin tomat sudah mulai besar-besar. Nah, itu kita sudah tahu ya, atau tahu cara menyeimbangkan kembali, maka kita lakukan. Jadi mengenali ya diri kita sendiri, reaksi cemas diri kita ya, dan kemudian mengenali potensi masing-masing kita untuk bisa mengatasi rasa cemas. Tapi kalau sudah berusaha ya dengan apa yang kita bisa mengatasi, tetapi kok keluhannya nggak berkurang ya, bahkan kok bertambah, jangan segan-segan sekali lagi untuk berkonsultasi pada tenaga profesional kesehatan jiwa. Dokter, psikiater, psikolog klinis akan membantu ya untuk lebih detail melihat apakah ini sudah mengalami masalah kesehatan jiwa atau masih sebuah respon normal dari kondisi cemas, dan memandu apa yang harus dilakukan untuk bisa kembali dalam kondisi yang nyaman. Saya kira itu jawaban untuk pertanyaan yang pertama. Jadi mengidentifikasi kondisi tubuh kita, kadang-kadang memang tidak sama responnya ya antara si A, si B gitu ya. Mana sensitif? Ya ada yang lebih sensitif ke saluran cerna. Jadi kalau cemas yang muncul adalah asam lambungnya, perutnya nggak enak. Tapi ada yang lebih sensitif pada masalah tidurnya. Begitu dia mulai agak cemas, langsung nggak bisa tidur ya. Nah, ini masing-masing orang memiliki kekhasan yang berbeda atau sensitivitas yang berbeda. Walaupun secara umum gejalanya sebenarnya sama, kejadian atau fisiologi di dalam tubuhnya sama, tapi masing-masing orang akan memiliki respon yang berbeda-beda. Begitu juga potensinya ya. Tidak bisa dipaksakan. Kalau kamu cemas itu jalan-jalan ke mall. Nah, mungkin saya ya ada teman saya suka ke mall. Kalau dia tegang, dia rileksnya kalau jalan ke mall. Tapi belum tentu saya gitu. Jadi kita nggak bisa menyamakan semua orang sama. Tetapi kita boleh memberikan saran. Kamu pilih, kamu lebih nyaman yang mana kalau kita membantu orang lain. Tapi kalau diri kita sendiri, mudah-mudahan kita kenali apa yang membuat kita bisa rileks kembali. Itu ya sahabat AMC untuk jawaban pertanyaan nomor 1. Pertanyaan kedua adalah, apakah kecemasan berlebih dapat mempengaruhi kesehatan fisik? Nah, tadi ya kalau kecemasan ini sudah menjadi gangguan begitu ya. Kan tadi ya gejala-gejalanya, jadi antara fisik dan mental itu kan satu kesatuan, nggak bisa dipisah-pisah ya. Yang mengatur cemas di otak kita, di sistem saraf pusat kita, itu juga ada jalur yang mengatur ke seluruh sistem tubuh kita. Mungkin kita pernah mengenali ketika tegang ya, cemas mau ujian, menstruasi kita terlambat gitu. Kok aku nggak mens ya? Oh, tegang mau ujian. Apa hubungannya gitu ya? Cemas tegang kok dengan menstruasi? Ya karena di dalam tubuh kita itu fisik dan mental itu satu ya, saling pengaruh. Nah, sehingga kalau cemas terus-menerus tidak dikelola ya bisa mempengaruhi kondisi fisik kita ya. Misalnya tadi kalau otot kita tegang ya, pusing terus ya, lehernya tegang terus, atau nggak bisa tidur berhari-hari ya, otomatis kan fisiknya kemudian menjadi menurun. Jadi kenapa ketika kita kalau bisa jangan sampai gangguan cemas ya, kita sudah merasa aku kok udah nggak kayak biasanya nih, lebih tegang, kurang rileks, itu kita segera bisa mencari solusi gitu, mencari cara untuk mengembalikan kondisi tubuh kita dalam keadaan seimbang ya, karena
sekali lagi cemas itu berhubungan dengan zat-zat kimia di dalam tubuh kita, terutama di otak kita, yang akan berpengaruh juga pada kondisi fisik ya. Sehingga kalau kita bisa mengelola kecemasan kita dengan baik ya, tidak menunggu gangguan ya, tapi sehari-hari itu kita tadi ada aktivitas-aktivitas hobi, rekreasi ya, kemudian relaksasi ya, ada sharing ya dengan teman dan sebagainya, itu akan menjaga kita dalam kondisi seimbang sehingga kita terjaga fisik dan mental dalam kondisi yang sehat. Demikian ya jawaban untuk pertanyaan Sobat AMC yang nomor 2. Masih ada 2 pertanyaan lagi. Pertanyaan ketiga adalah bagaimana cara mudah meminimalisir cemas saat pandemi ya. Jadi seperti yang tadi ya kita sudah diskusikan, di masa pandemi ini kan situasi yang satu, virusnya sendiri itu juga menjadi objek yang membuat kita waspada gitu ya, karena ini suatu situasi yang benar-benar belum pernah kita antisipasi, belum pernah kita pikirkan sebelumnya gitu ya, sehingga tiba-tiba kita berada pada situasi yang ada penyakit gitu ya, ada sebuah wabah yang itu bisa mengenai siapapun, sehingga COVID-nya sendiri bisa menjadi pemicu untuk kita khawatir. Nah, belum lagi ikutannya, yang biasanya kita ke kantor, kita jadi harus banyak di rumah. Bagi orang-orang tertentu bisa saja tidak nyaman, yang biasanya anak-anak sekolah, ketemu teman, ketemu guru ya, harus sekolah dari rumah. Yang biasanya kita sangat mudah mengatur anak-anak pegang gadget gitu ya. Sekarang ibu-ibu pada, waduh gimana anaknya seharian pegang gadget, alasannya tugas sekolah. Kita kadang-kadang bener gak ya, ibu-ibu juga curiga gitu ya, bener gak ya pegang gadget sekolah untuk urusan sekolah, jangan-jangan juga untuk lebih banyak untuk bermain dan yang lain. Jadi COVID-nya sendiri, kemudian faktor-faktor ikutannya ya, yang mahasiswa juga, wah harusnya targetku lulus, ternyata harus mundur. KKN harusnya udah dulu, sekarang baru mulai KKN, harus online. Banyak perubahan-perubahan yang memang membutuhkan kemampuan adaptasi yang cukup baik ya dengan situasi pandemi. Nah, sekali lagi ya, bahwa itu dialami oleh semua orang, pikiran-pikiran itu pasti juga ada pada semua orang, tetapi tadi ya, kita belajar untuk kalau sudah mulai fokus pada negatif ya, jangan-jangan ini, aduh gimana ini, kita belajar untuk stop pikiran negatif itu dan tadi diganti dengan kalimat-kalimat positif. Walaupun situasi COVID, alhamdulillah aku masih bisa beraktivitas, walaupun tidak seperti biasanya, tapi alhamdulillah aku masih punya ini, jadi alhamdulillah masih bisa ini, alhamdulillah masih punya ini ya. Kemudian doa tadi, bismillah ya Allah, mudah-mudahan itu akan mengembalikan kita pada keseimbangan ya, pada kondisi positif ya, sehingga kecemasan kita akan berkurang. Nah, kecemasan kan berhubungan dengan stimulus dari luar ya. Kadang-kadang orang-orang tertentu membaca berita-berita yang macam-macam ya tentang COVID ini, semakin membaca kok saya semakin takut ya misalnya. Berarti harus selektif gitu. Mana yang saya baca dan memang itu saya butuhkan. Kalau 5M itu saya baca, saya butuhkan dan itu sesuatu yang nggak bikin kita cemas ya. Saya harus pakai masker, saya harus jaga jarak, saya harus cuci tangan pakai sabun, saya harus menghindari kerumunan, saya harus meminimalkan mobilitas saya ya. Kalau nggak perlu ya udahlah dikerjakan dari rumah misalnya. Nah, tentang gimana cara cuci tangan yang benar, cara pakai masker yang benar, ini hal-hal yang kita harus tahu ya, kita cari beritanya. Tapi mungkin terus, aduh kematian di sana sekian, kematian di sana sekian, rumah sakit penuh semua, aduh aku malah makin takut. Ya mungkin kita seleksi ya, kalau itu memang sesuatu yang informasi yang kita memang butuh dan harus kita lakukan, maka itu kita ambil ya sumber-sumber berita yang jelas ya, dari
pusat-pusat informasi COVID, Kemenkes ya, Dinas Kesehatan, kita bisa akses gitu, dan mungkin kita perlu menghindari berita-berita yang belum tentu kebenarannya ya, dan itu membuat kita makin cemas. Jadi menseleksi itu penting, karena rasa cemas ini kan juga dipicu oleh stimulus eksternal tadi ya, sehingga kita harus memilih dan memilah berita mana yang kita butuhkan ya, dan berita mana yang sebenarnya kita nggak butuh tapi malah menambah kita cemas. Kemudian walaupun ya, jadi kita physical distancing itu bukan berarti kita jadi tidak punya akses untuk bersosialisasi. Ya, alhamdulillah kita ada media komunikasi IT yang sudah luar biasa. Allah memberikan ujian ya, tetapi sudah menyiapkan ya. Kalau dulu kita mungkin diuji seperti ini nggak ngerti daring, nggak punya gadget gitu ya. Ini Allah berikan ujian, tapi kita bisa menggunakan IT ini sebagai jembatan, sehingga kita tetap bisa bersilaturahim ya dengan keluarga. Kita bisa lewat video call, lewat Zoom, lewat media yang lain. Tetap bisa, biasanya arisan keluarga per bulan kita bisa tetap lakukan. Biasanya saya pengajian tahsin seminggu sekali kita tetap bisa lakukan ya, sehingga aktivitas itu tetap bisa berjalan ya, walaupun memang berbeda metode gitu ya. Kita cari mana yang bisa menjadi solusi untuk itu. Jadi bukan berarti kemudian kita tidak bisa ketemu siapa-siapa, nggak bisa sharing, nggak bisa ngobrol ya. Kita tetap bisa saling silaturahim ya. Ketika kita butuh bantuan, ada yang membantu kita. Ketika orang lain butuh bantuan, kita siap untuk membantunya. Dan ini adalah kemaknaan ya, sehingga orang merasa di situasi ini pun hidupku tetap bermakna. Itu sangat penting untuk menjaga kesehatan mental ya. Saling ini kan anak-anak udah mulai bosen nih, mainan udah pada habis misalnya, udah bosan jenuh dengan mainannya. Nah, bisa saling tuker gitu ya, kreatif itu. Ibu-ibu itu legonya kan beda-beda ya, bisa saling tukar ya, pinjam Lego. Nanti novelnya anak-anak juga gitu, tuker muter. Jadi sebenarnya tetap banyak yang bisa kita lakukan, tapi tetap tadi protokolnya memang kita sekarang berbeda ya. Dan ini akan menjaga kita pada kejenuhan, kekhawatiran ya, kecemasan. Selanjutnya adalah pertanyaan yang terakhir ya, pertanyaan yang keempat. Ini kebetulan dari pertanyaan dari tenaga kesehatan. Bagaimana cara menanggulangi stres pada tenaga kesehatan ketika menangani COVID? Karena ada perasaan was-was terkena dan menularkan COVID pada keluarga. Nah, ini memang luar biasa ya, para tenaga kesehatan kita itu perjuangannya ya, pengorbanannya terhadap penanganan COVID ini. Kita doakan semoga para tenaga kesehatan ini selalu dijaga oleh Allah ya, tetap sehat, bisa melayani yang membutuhkan dengan baik, dan semua yang dilakukan menjadi tabungan amal yang akan selalu mengalir pahalanya kepada para tenaga kesehatan yang berjuang ya di tengah-tengah wabah ini. Jadi ketika seperti yang ditanyakan tadi, khawatir, cemas, itu ya sesuatu yang barangkali juga ada di dalam pikiran semua nakes ya. Karena harus, kalau orang lain bisa menjauhi gitu ya orang yang positif, tapi nakes ini berhadapan pada situasi yang memang harus tugas yang harus dilaksanakan ya, bertemu dengan pasien COVID. Nah, ketika ada rasa was-was tadi, kalau ini tidak kita stop ya, kita tidak manajemen, nanti juga akan berkembang rasa khawatir ini. Nah, gimana supaya kita bisa tetap terjaga kondisi sehat mental kita ya, ketika kita khawatir ya tadi, tetap konsepnya adalah kita kemudian berikan kata-kata positif ya, bismillah, insya Allah Allah menjaga ya Allah, mudah-mudahan kami semua tetap sehat ya. Jadi secara pikiran ya, secara perasaan kita kelola, tetapi juga harus disertai dengan
ikhtiar ya, usaha-usaha yang standar. Artinya ketika ilmu sudah memberikan panduan gitu ya, udah ada panduan bahwa ketika ketemu pasien positif itu APD-nya harus seperti apa ya, perilaku kita harus seperti apa. Ketika dibarengi dengan pikiran positif ya, perasaan positif, kita selalu memohon ya Allah melindungi kita, dan kemudian standar pelayanan itu kita menggunakan protokol kesehatan yang sesuai. Nah, kemudian kita ya bismillah ya, kita pasrahkan semuanya itu pada lindungan dan pertolongan dari Allah. Tetapi sekali lagi harus tetap pada protokol yang sesuai. Jadi harus APD-nya, kemudian kita jaga fisik kita ya, daya tahan tubuh kita dengan healthy lifestyle ya, pola hidup yang baik, olahraga, makan, minum, istirahat yang cukup. Maka ini menjadi ikhtiar ya untuk kita semua, terutama para nakes ini, untuk terjaga sehat baik secara fisik maupun secara psikologis. Saya kira itu sudah ada 4 pertanyaan yang dijawab ya, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menjadi ikhtiar kita bersama untuk sehat secara fisik maupun mental di masa pandemi ini. Dan kita berdoa bersama, mudah-mudahan Allah segera mengangkat ya pandemi ini dari kita semua, dan kita bisa menjalani kondisi aktivitas yang wajar seperti sebelumnya. Insya Allah semua pasti ada kebaikan dari semua yang diberikan kepada kita, dan mudah-mudahan kita selalu dijaganya. Terima kasih Sobat AMC yang berbahagia. Saya undur diri. Sekali lagi mudah-mudahan membawa kemanfaatan dan keberkahan untuk kita semua. Bagi Sobat AMC yang ingin berkonsultasi, bisa mendaftar ke FO dari AMC dan bisa melayani konsultasi online bagi yang membutuhkan. Monggo silahkan, mudah-mudahan ini menjadi sarana ya untuk kesehatan mental kita semuanya. Matur nuwun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Wari yang telah menjawab pertanyaan dari sahabat ANC. Selanjutnya kita ke pemateri kedua, yaitu dengan Ibu Santi. Sebelum kita memasuki pemaparan materi, marilah kita melihat biografi singkat dari Ibu Santi. Selanjutnya adalah pemaparan dari Ibu Santi dengan tema kekuatan keluarga dalam menghadapi pandemi. Ibu Santi, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Ya, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini saya Santi Wardaningsih. Hari ini saya akan menyampaikan bagian dari seminar Spirit Jiwa yang bertemakan kekuatan keluarga dalam menghadapi pandemi. Baik, saya akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan sebelum ke topik aslinya. Kita tahu bahwa dalam kondisi pandemi seperti ini yang hampir 1 tahun kita lalui, tentu saja keluarga mengalami beberapa perubahan yang sebelumnya tidak dialami di masa-masa yang sebelum terjadinya pandemi. Nah, di dalam pandemi ini banyak sekali kita menyadari, baik itu diri kita sendiri, keluarga kita, maupun masyarakat secara umum, keluarga masing-masing membutuhkan perjuangan dalam menghadapinya. Banyak di dalam media maupun di televisi kita mendapati berita-berita atau pemberitaan tentang bagaimana seorang ibu yang kesulitan untuk mengajari anaknya untuk
sekolah daring gitu ya. Kemudian ada juga yang tentunya mengalami pemutusan hubungan kerja di dalam keluarga. Kemudian ada juga yang satu keluarga harus mengisolasi diri karena mengalami COVID ya, sekeluarga mengalami klaster keluarga. Sehingga hal itu tentu saja berat bagi setiap keluarga untuk mengalaminya. Namun sesuai dengan harapan kita di dalam webinar ini, kita berharap bahwa keluarga kita, keluarga Indonesia itu mempunyai optimisme yang tinggi gitu ya, untuk menghadapi pandemi yang mungkin kita belum tahu kapan akan berakhirnya. Sehingga kita memerlukan apa yang namanya daya lenting atau resiliensi dari sebuah keluarga. Nah, keluarga di Indonesia memang dipaksa ini dalam tanda petik ya untuk menjalani aktivitas sehari-harinya yang tidak biasa, yang harus beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang dialami, dan tentu saja itu diangkat atau kita semua merasakan betapa beratnya. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini nanti saya akan menyampaikan beberapa kiat-kiat atau langkah-langkah yang bisa kita hadapi, yang kita lakukan di dalam menghadapi pandemi ini. Baik, yang pertama kita melihat bahwa kekuatan sebuah keluarga itu diperlukan, ya. Kekuatan keluarga itu apa? Kekuatan keluarga itu adalah kemampuan keluarga ya untuk mempengaruhi dan mengendalikan anggota keluarga untuk mengubah perilaku yang berhubungan dengan kesehatan, baik itu kesehatan secara fisik maupun kesehatan secara mental atau secara jiwa. Kemudian juga kesehatan secara sosial, sehingga kita memerlukan keluarga-keluarga di Indonesia itu mempunyai kekuatan. Nah, kekuatan-kekuatan apa saja yang sebenarnya dimiliki oleh sebuah keluarga dan harusnya dimiliki oleh sebuah keluarga? Yang pertama, kita mengenal yang namanya kekuatan legitimasi ya. Di sini memang kita memerlukan sebuah pilihan di mana seorang orang tua itu mampu untuk membagi kapan dia akan memerankan kemampuannya tersebut, atau keluarga itu bagaimana dia menerapkan kekuatan-kekuatan yang diperlukan di dalam mengatasi masalah yang ada di dalam keluarganya. Yang pertama tadi ya, kekuatan legitimasi, di mana di sini orang tua itu hendaknya bisa mengontrol anggota keluarganya, membimbing anggota keluarganya. Kemudian yang kedua adalah reference power ya. Di sini adalah orang tua itu seseorang yang ditiru, atau di dalam keluarga itu saling meniru satu sama lain. Jika saya contohkan, ketika di dalam keluarga itu orang tuanya tenang gitu ya, orang tuanya bisa menempatkan emosi dengan baik, maka anggota keluarganya pun akan meniru dan mencontoh dari kedua orang tuanya sebagai orang yang mempunyai power atau kekuatan itu. Kemudian yang selanjutnya adalah resource or expert power, atau di sini adalah orang tua mempunyai pendapat atau ahli, di mana orang tua atau pemimpin di dalam keluarga itu mempunyai peran untuk bisa menyampaikan pendapatnya atau tempat bertanya ahlinya dari segala macam hal-hal yang dialami oleh atau menjadi pertanyaan dari anggota keluarga, termasuk anak atau anggota keluarga lain, misalnya asisten yang ada di rumah tangga gitu ya. Itu adalah orang tua atau pemimpin di dalam rumah tangga itu, bapak dan ibu bisa memerankan itu, sehingga orang tua harus senantiasa belajar terhadap segala perubahan informasi-informasi. Nah, di sini nanti di dalam hal kondisi pandemi ini, orang tua itu diharapkan untuk bisa mempunyai waktu atau meluangkan waktu untuk selalu update informasi, tentunya informasi-informasi yang aktual. Kemudian reward power atau kekuatan untuk untuk memberikan harapan. Jadi tempat anak-anak itu berharap, sehingga orang tua itu memang dituntut untuk senantiasa optimis
karena di sini ada pengharapan, ada penguatan gitu ya, ketika anaknya berbuat baik, ketika anaknya misalnya mendapatkan atau melakukan hal yang baik, maka di sini keluarga adalah perannya untuk senantiasa menguatkan apa yang sudah dilakukan anak-anaknya gitu ya. Anaknya tetap tenang misalnya ketika mengerjakan tugas-tugas darinya dengan baik. Nah, orang tua ini harus berperan gitu ya untuk memberikan penguatan. Nah, iya Mas, Mbak, sudah bagus hari ini, tugas-tugasnya sudah diselesaikan dengan baik, tadi itu keren loh ya gitu misalnya. Nah, kemudian selanjutnya adalah kekuatan koersif atau coercive power, yang di sini kadang-kadang orang tua itu harus bisa memerankan peran tersebut ya, bisa memerankan peran tersebut kapan dia akan mengambil sikap, dimana misalnya orang tua ingin menerapkan sebuah disiplin-disiplin ya, yang kaitannya terutama ketika membuat kesepakatan ya, kesepakatan bersama. Nanti akan saya sampaikan tentang apa saja sih yang harus dibangun sebuah keluarga dalam menghadapi pandemi ini. Kemudian informational power atau pengaruh yang untuk memberikan persuasi, untuk meminta anggota keluarga bisa mengikuti atau bisa sama-sama untuk melaksanakan kesepakatan-kesepakatan yang tadi diberikan. Nah, yang terakhir yang tak kalah penting adalah assertive power. Assertive power ini adalah dimana ketika keluarga itu dalam kondisi pandemi ini memang benar-benar tempat dimana membutuhkan kasih sayang, yang selama ini mungkin anak-anak anggota keluarga kita itu bisa mendapatkan kasih sayang dari pihak lain, contohnya misalnya dari teman-teman sebayanya gitu ya, dari gurunya ketika dia dekat dengan gurunya. Nah, maka ketika dalam kondisi pandemi anak-anak lebih banyak di rumah, maka assertive power ini diperlukan sekali oleh anggota keluarga yang lainnya, saling sayang menyayangi, saling mengasihi. Nah, bagaimana kita membangun kekuatan resiliensi di dalam keluarga ini yang sangat ditunggu-tunggu, bahwa ibaratnya sebuah resiliensi di dalam keluarga itu ya, ini adalah seperti papan jungkat-jungkit ya, papan jungkat-jungkit kita harusnya seimbang ya, supaya bisa tetap balance gitu. Nah, di dalam kondisi pandemi ini ada output negatif yang dihasilkan dari kondisi pandemi, kemudian sebaliknya ada output positifnya. Kalau kita sebagai seorang muslim atau orang yang beragama, kita harus senantiasa bisa mengambil hikmah ya, hikmah atau kejadian dari apa yang sedang kita alami saat ini. Nah, tentunya kondisi pandemi ini di samping lebih banyak mungkin orang itu melihat dari sisi negatifnya, tetapi ternyata ada sisi-sisi positif yang bisa kita ambil. Nah, itu nanti keluarga yang harus bisa menguatkan satu sama lain ya. Nah, apa itu Bu tentang negatif output atau luaran negatifnya, yaitu misalnya income-nya turun. Nah, untuk orang-orang yang keluarganya memerlukan orang lain ya, atau dipengaruhi oleh interaksi dengan orang lainnya, ini tentu saja mengalami penurunan income. Kemudian apalagi physical distancing ya, kita anak-anak harus tetap di rumah gitu ya dengan kondisi ini, sehingga pembelajaran yang harusnya bisa dilakukan di sekolahan ketika pulang ke rumah biasanya dalam kondisi normal itu ya, kita anak-anak bisa langsung istirahat, orang tua sudah langsung istirahat juga pulang dari kantor gitu. Nah, ini semua harus dilakukan semuanya di rumah, sehingga satu sisi social distancing ini anak-anak nggak bisa berinteraksi dengan teman-temannya, ibu-ibu misalnya atau bapak-bapak juga harus dikurangi interaksinya dengan orang lain. Maka ini yang menimbulkan juga output negatif dari satu sisi. Kemudian tutupnya sekolah, kita ada PSBB gitu ya, dikurangi, sudah hampir setahun ibu-ibu dan bapak-bapak menjadi guru bagi anak-anaknya. Kemudian tentu saja mungkin di anggota keluarga kita ada yang salah satu anggota keluarganya harus mengalami COVID. Ini juga
output negatif. Tetapi satu sisi Bapak Ibu dan teman-teman pemirsa semuanya, bahwa ada output positifnya juga gitu. Apa saja misalnya? Jadi lebih banyak di rumah gitu. Yang tadinya mungkin ketemu hanya di malam hari, itu pun sudah dalam kondisi berlelah-lelah. Di sini kita sejak dari bangun pagi, misalnya dari sholat subuh atau mungkin sholat malam, kita sudah ketemu dengan orang-orang keluarga kita yang kita sayangi gitu ya. Kemudian satu sama lain jadi semakin kenal gitu ya, Bapak Ibu semakin bisa sering ketemu dengan anak-anaknya gitu. Kemudian ada juga hal-hal yang mungkin pendapatan untuk orang-orang yang memang kerjanya di rumah itu menjadi hal yang tetap tidak berpengaruh, sehingga hal ini harus tetap seimbang. Tadi saya sampaikan bahwa orang yang mengalami resiliensi gitu ya, atau daya lenting, atau ya resiliensi itu lebih banyak ke daya lenting, ketangguhan gitu, maka efek negatif dan positif itu bisa kita selaraskan. Nah, apa saja yang bisa kita lakukan dalam kondisi ini adalah bisa mengurangi stres atau asal dari stresornya gitu ya. Nah, ini tentunya itu perlu kerjasama dengan banyak hal. Misalnya Bapak dan Ibu misalnya harus mengajari anak-anak di rumah, maka harus selalu bekerja sama dengan guru ya, harus bekerja sama dengan guru, harus saling berkomunikasi dengan guru gitu ya, untuk menanyakan, Pak ini gimana, membuat kesepakatan bersama dengan sekolahan bagaimana langkah-langkah yang bisa diambil untuk mendampingi anak-anak kita dalam mencapai kompetensi yang diinginkan di dalam setiap levelnya gitu ya, misalnya SD apa, SMP apa, dan yang sudah mau lulusan ya bagaimana gitu ya. Kemudian yang kedua adalah saling support satu sama lain ya. Jadi tadi efek positifnya kan ada di rumah terus, sehingga satu sama lain yang tadinya misalnya mbak-mbak yang ada di rumah, asisten rumah tangga itu mengerjakan semua sendiri gitu. Nah, ini bisa saling menguatkan satu sama lain. Misalnya pembagian tugasnya dibagi gitu ya. Bapak dan Ibu, Bapak mendampingi anak yang mana, Ibu mendampingi anak yang mana, nanti mbaknya tugasnya apa, itu dibagi sehingga support each other, supporting response relationship ya. Jadi harus saling bekerja sama satu sama lain. Nah, yang selanjutnya adalah langkah yang ketiga adalah mengatur keseimbangan dari, kalau jungkat-jungkit itu kan ada tengah-tengahnya ya. Nah, itu keseimbangan. Ketika misalnya ini yang harus dikerjakan dulu yang ini, nah ini harus diatur jumlah jungkit-jungkitnya supaya tidak lebih banyak ke negatifnya. Nah, apa yang bisa dilakukan praktisnya di dalam keluarga? Tadi itu kan terlalu teoritis ya. Misalnya apa kegiatan-kegiatannya yang bisa dilakukan, yaitu hendaknya keluarga itu memanfaatkan momen ini untuk memperbaiki, reorientasi lagi nilai-nilai, tujuan, makna di dalam keluarga gitu. Misalnya bapak berperan sebagai apa, anak berperan sebagai apa, ibu apa, mbak asisten apa, dan lain sebagainya. Sehingga harus duduk bersama memperbarui, ini kita pengennya apa dalam kondisi seperti ini, kita harus menyepakati sebuah nilai gitu yang kita hadapi. Nah, yang kedua adalah ini yang tidak kalah penting, yaitu tentang menguatkan atau meningkatkan fungsi agama ya. Sangat beruntung sekali yang biasanya misalnya ibu-ibu itu kalau sholat sendirian di rumah. Nah, ini kita bisa sejak Ramadan yang lalu kita sudah mulai sering berjamaah di rumah, berdoa bersama, ngaji bersama misalnya, atau kalau yang beragama selain Islam bisa mendengarkan siraman-siraman rohani bersama-sama, atau saya dengar juga sering ada kegiatan-kegiatan misalnya yang online gitu ya, berdoa bersama. Nah, ini kondisi-kondisi yang bisa kita tetapkan. Saya yakin dalam kondisi seperti ini orang akhirnya akan mencari atau memfungsikan lagi agama-agama yang dianut masing-masing. Nah, kemudian meningkatkan juga ketaatannya, karena pandemi ini tentunya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala,
maka kita harus meminta selalu optimis. Selain optimis, kita harus selalu meminta pada yang menciptakan, ya, dimana insya Allah kalau Allah berkehendak kondisi pandemi ini segera berakhir. Kemudian meningkatkan komunikasi, interaksi di keluarga, harus saling menjaga, harus saling menjaga emosi, ya, menjaga satu sama lain. Misalnya yang tadinya bapak-bapak misalnya di rumah hanya sampai rumah sudah langsung mengerjakan yang lain, di sini kita berbagi bersama. Misalnya bapak mengajarkan yang anaknya yang apa, yang bagian mana bisa sesuai dengan anaknya atau bisa dengan mata pelajarannya gitu ya. Kemudian juga pekerjaan rumah bisa berbagi dengan anak-anak supaya kita sama-sama enak memandangnya. Yang tadinya mungkin kesempatannya bersih-bersih rumah atau menghias rumah, nah dalam kondisi seperti ini bisa kita manfaatkan untuk kegiatan secara bersama-sama. Kemudian selanjutnya mengatur ulang sumber daya yang ada di keluarga, misalnya tentunya waktu, ya, waktu, kemudian finansial, mana-mana saja yang harus kita prioritaskan dalam kondisi ini. Tentunya karena pemasukan, misalnya ada yang pemasukannya kurang, maka kita bisa mengatur finansial, apa-apa saja yang bisa dikurangi pengeluarannya gitu ya. Kemudian apa saja yang bisa ditata ulang. Nah, kemudian kita berfokus pada misalnya bisa teman-teman atau bapak ibu bisa meningkatkan hobi. Saya dengar ada efek positifnya ya pandemi ini, ada yang tadinya tidak sempat untuk bercocok tanam gitu ya, menanam-nanam, sekarang sedang booming penanaman. Kemudian ada ibu-ibu yang tidak pernah menjahit atau membuat handicraft, jadi banyak melakukan itu. Nah, hal-hal semacam itu masing-masing keluarga bisa menganalisis lagi hobi-hobi apa yang bisa dilakukan supaya waktu-waktunya menjadi lebih baik dan tentunya lebih produktif. Kemudian memperbaiki keputusan keluarga, ya, keputusan keluarga, ya, langkah yang keenam, yang tadinya misalnya ya ini dalam kondisi pandemi ini kita nggak boleh saklek, artinya kita harus fleksibel, ya, harus fleksibel dengan kondisi yang ada. Contohnya misalnya yang tadinya siapa yang mengantarkan ke sekolah gitu kan, ini tidak ada yang diantarkan ke sekolah gitu ya, sehingga kita bisa ulang gitu. Oh, karena tidak ada yang mengantarkan sekolah, maka tugasnya diganti apa, sehingga kita harus fleksibel. Apa yang bisa dikerjakan, apa yang disepakati bisa disepakati bersama kembali dalam kondisi ini. Memperbarui, misalnya tadinya ngaji bersama itu hanya 1 kali 1 minggu gitu misalnya. Nah, ini memperbaiki lagi keputusan-keputusan di dalam keluarga. Yang tadinya kakaknya bertugas ini saja, nah dalam kondisi pandemi ini harus senantiasa untuk bisa bersama-sama memperbaiki keputusan-keputusan yang ada. Baik, kemudian saya hanya ingin mengingatkan sekali lagi, salah satu dari fungsi keluarga adalah untuk berpartisipasi selalu di dalam pemutusan rantai COVID ini, ya. Sehingga fungsi yang tadi yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa kita harus selalu menggali informasi, harus mencari informasi tentunya dengan sumber informasi yang benar. Nah, peran keluarga di sini salah satunya juga tadi ya, memutus rantai informasi, saling mengingatkan, misalnya ketika pulang dari rumah gitu ya, tentunya sudah sering mendapatkan informasi tentang ini, kita harus senantiasa mandi dulu gitu ya, kalau terpaksa harus keluar rumah. Kemudian selalu menggunakan masker dan menjaga jarak ya. Kalau tidak perlu nggak usah aktivitas di luar rumah. Nah, baik Bapak Ibu semuanya, saya kira untuk pemaparan bagaimana keluarga itu perlu meningkatkan kekuatan dalam menghadapi pandemi ini, sekali lagi saya tekankan bahwa keluarga hendaknya membangun kembali komunikasi yang ada di keluarga, menetapkan tujuan-tujuan yang ada di keluarga, membuat kesepakatan-kesepakatan yang ada di keluarga kembali, kemudian meningkatkan fungsi afeksi ya, atau kasih sayang yang ada di keluarga. Insya Allah kita semua akan kuat untuk menghadapi pandemi ini sampai nanti pandemi insya Allah segera berakhir.
Ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, nanti bisa dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Santi yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya kita masuk kepada sesi tanya jawab. Di sini sudah ada 4 pertanyaan dari sahabat ANC. Yang pertama adalah upaya menangani stres pada anak sekolah dan orang tua saat pandemi. Terus yang kedua, bagaimana pembagian peran suami istri dalam mempertahankan keharmonisan keluarga pada masa pandemi. Pertanyaan ketiga, bagaimana pembagian peran antar orang tua dalam mendidik anak selama masa homeschooling. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara menjaga kebahagiaan dan mengurangi kejenuhan dalam rumah tangga apabila lokasi wisata ditutup, khususnya saat PSBB diberlakukan? Kami persilakan Ibu Santi untuk menjawab pertanyaan dari sahabat AMC. Ya, selanjutnya saya ingin menyapa kepada sobat AMC yang memberikan pertanyaan. Ya, ada beberapa pertanyaan yang diajukan untuk topik saya kali ini. Yang pertama tentang bagaimana pembagian peran orang tua dalam mendidik anak selama masa homeschooling gitu ya pertanyaannya. Ini pertanyaannya memang sering sekali diberikan atau dirasakan ya, karena dirasakan oleh ibu bapak yang ada di rumah mendampingi anak selama school from home ya. Itu pertanyaannya seperti ini ya. Kita tahu Bapak Ibu bahwa Bapak Ibu ini pekerjaan utamanya sebenarnya tidak mengkhususkan sendiri sebagai guru gitu ya, atau tidak. Mungkin ada beberapa Bapak Ibu yang latar belakang pendidikannya bukan guru, tentunya mengalami sedikit kesulitan di dalam mendampingi anak-anaknya ya di masa pandemi ini tentunya. Karena mulai dari pagi tentunya misalnya ada bapaknya dan ibu juga harus terpaksa bekerja di rumah, atau memang ada yang bekerja di luar rumah, masih tetap bekerja di luar rumah. Tentunya hal ini strateginya berbeda-beda. Nah, pembagiannya tentu saja itu tadi, kita harus menyepakati tugas-tugas yang ada di rumah, membuat kembali kesepakatan yang di rumah. Misalnya berapa yang harus kita perhatikan adalah berapa jumlah anak yang dimiliki. Misalnya anaknya 2, berarti kita lihat bisa dibagi dengan anak 1 oleh ibu, anak 2 didampingi oleh bapak juga bisa. Atau misalnya anaknya banyak, nah ini justru malah bisa mendampingi adik-adiknya gitu. Kalau anaknya sudah mulai besar, itu bisa dikaryakan Bapak Ibu ya, bisa diberdayakan untuk bisa membantu membackup adik-adiknya yang lebih kecil. Tentunya mereka mungkin karena ini kurikulumnya sudah berbeda ya, tentunya dengan waktu kita masih sekolah dulu, tentunya kita sudah tidak banyak mengikuti gitu, sehingga Bapak dan Ibu semuanya bisa berbagi dengan anak yang lebih dewasa. Misalnya ada anak yang lebih dewasa, tentunya waktunya juga harus dijadwal bersama, kapan adiknya bisa didampingi oleh kakaknya. Atau bisa berdasarkan jenis mata pelajaran ya, misalnya Bapak dan Ibu ada yang merasa bisa untuk pelajaran yang sosialnya. Nah, ini anak-anak belajar atau didampingi oleh Bapak Ibu untuk sosialnya, misalnya ibunya yang sosial, bapaknya yang sains gitu ya, atau yang eksak gitu, bisa juga seperti itu. Itu langkah yang kedua berdasarkan itu. Nah, langkah yang 3, Bu, saya sudah lama nggak mengikuti dan susah-susah semua, Bu. Nah, ini memang kalau misalnya seperti itu memang harus bekerja sama dengan sekolahan Bapak Ibu. Nah, sekarang dengan media online yang banyak ada, tentunya Bapak dan Ibu bisa memanfaatkan itu, bekerja sama dengan sekolahan. Misalnya sekolah ada pengayaan materi atau ada bimbingan materi tertentu gitu ya, bedah soal-soal misalnya dengan sekolahan, bisa juga dikomunikasikan seperti itu. Atau misalnya bagi Bapak dan Ibu yang mempunyai finansial yang lebih, bisa juga
meminta jasa bimbingan belajar atau online daripada misalnya tentunya effortnya harus dimana bapak dan ibu masih harus bekerja, masih harus mendampingi. Nah itu harus disesuaikan masing-masing dengan kondisi. Intinya bapak ibu kita harus bisa mengukur, ya bapak ibu harus bisa mengukur sanggupnya gimana supaya semuanya tetap happy. Kalau bapak ibu seperti mungkin yang sering ada viral ya, ibu-ibu mengajari anaknya sampai dengan harus dicubit-cubit gitu ya, harus dipukul-pukul. Nah itu yang stres tidak cuma ibu dan bapak tetapi anak-anak juga, sehingga dalam kondisi seperti itu jika sudah tidak memungkinkan kondisinya, yang pertama kita memang harus minta bantuan yang lebih berkompeten, misalnya tadi guru les atau guru sekolah. Nah kalau tidak, misalnya bapak ibu masih sanggup, mungkin bisa nanti dulu adik-adik sudah masih mampu, sanggup nggak belajarnya, ini waktunya istirahat, kita istirahat dulu, nanti kita ulangi lagi. Jadi memang secara emosi masing-masing harus, suami istri harus saling mengingatkan. Kalau bapaknya dan ibu salah satunya sudah mulai naik ton suaranya gitu ya, nah satu harus mengingatkan, Bu istirahat dulu ngajarinya, nanti anaknya malah stres gitu ya. Nah itu harus kita saling mengingatkan memang. Nah memang di dalam hal ini masing-masing keluarga sumber daya tadi yang harus dipikirkan ya, sumber daya manusia, finansial dan lain-lainnya harus dipikirkan. Dan tentunya ini case by case, bapak dan ibu bisa mengkonsultasikan, misalnya memang perlu bantuan orang untuk mengonsultasikan hal ini, mungkin secara pribadi harus disampaikan supaya nanti kita bisa bantu ya, para profesional bisa membantu bagaimana cara memanage kondisi tersebut. Baik, selanjutnya ada pertanyaan yang lain lagi. Pertanyaannya adalah, nah ini ya, tentunya banyak juga yang mengalaminya ya. Bagaimana pembagian peran suami istri dalam mempertahankan keharmonisan keluarga pada masa pandemi? Ya benar sekali Bapak Ibu, kalau kita dengar ya, di awal-awal pandemi dulu di Cina itu ternyata banyak keluarga yang akhirnya harus berpisah gitu, suami istri harus berpisah katanya karena kondisi pandemi. Nah kemudian juga makin karena sering ketemu gitu ya sering ketemu mungkin jadi banyak konflik dan lain sebagainya. Nah intinya satu, kalau di dalam keluarga itu karena bapak dan ibu atau wanita dan perempuan itu mempunyai sifat yang berbeda, tentunya harus paham satu sama lain. Dalam arti begini, ibu-ibu biasanya termasuk saya, maunya itu dimengerti ya, maunya itu dimengerti apa yang ada di pikiran kita. Harusnya itu bapaknya tuh tahu, misalnya ini saya tuh lagi capek kok malah duduk-duduk main HP, harusnya kan bantuin, misalnya seperti itu. Nah padahal sudah ngomong belum Bu dengan suaminya? Belum, harusnya dia tahu sendiri dong Bu, misalnya begitu. Nah kondisi-kondisi yang seperti harus dipahami ibu-ibu, bahwa laki-laki itu memang secara umum ya, di dalam buku Venus and Mars itu laki-laki itu dan memang secara psikologis juga mengatakan bahwa laki-laki itu tidak bisa, harus dikomunikasikan semuanya, semua hal itu harus dikomunikasikan. Dia tidak akan tahu apa yang kita pikirkan. Jadi suami bapak dan suaminya ibu-ibu itu bukan paranormal yang bisa memahami ya ilmu kebatinan, apa yang dibatin ibu-ibu, apa yang dipikirkan ibu-ibu itu bisa diketahui oleh bapak. Demikian juga bapak gitu ya. Jadi satu sama lain, karena kita tidak punya ilmu kebatinan, harus selalu dikomunikasikan. Sampaikan saja, bapak bisa nggak ya Pak bantuin saya jemur baju? Bapak bisa tidak ya, kebetulan kalau misalnya di rumah itu tidak untuk hal-hal yang kecil seperti itu ya, di dalam rumah tidak mempunyai asisten rumah tangga, maka kita harus selalu terbuka. Pembagian perannya harus masing-masing supaya tidak hanya bapak dan ibu di dalam keluarga itu harus tetap bisa mempertahankan keharmonisan. Kemudian lakukan hal-hal yang kecil gitu ya,
hal-hal yang kecil, yang sweet gitu, untuk memberikan hal yang membahagiakan. Tentunya memberi kado kecil, bukan kado yang mahal-mahal, misalnya tiba-tiba nyoba resep baru ya, hal-hal yang kecil, perhatian satu sama lain, kemudian saling menguatkan gitu ya. Kemudian juga yang paling penting adalah saling memaafkan dan juga saling memahami satu sama lain, karena di dalam keluarga itu yang bukan siapa yang harus memahami, siapa yang harus ngomong, siapa yang harus meladeni, bukan, tetapi saling semuanya. Itu insya Allah kalau dengan kondisi seperti itu semuanya harus saling, suami istri, insya Allah keharmonisan rumah tangga itu bisa tercapai dengan baik ya. Begitu ya Bapak Ibu. Kemudian pertanyaan selanjutnya, ya benar ini ya, ini juga ya, apalagi sekarang PSBB. Pertanyaannya adalah bagaimana cara menjaga kebahagiaan dan mengurangi kejenuhan dalam rumah tangga apabila lokasi wisata ditutup, khususnya saat PSBB. Sebenarnya lokasi wisata nggak ditutup pun ya, dalam kondisi pandemi ini memang harus selalu berhati-hati ya Bapak Ibu di dalam menjaga protokol kesehatan. Sebisa mungkin memang kita menghindari kerumunan gitu ya. Nah, menjaga kebahagiaan ada banyak cara Bapak Ibu. Jadi jenuh itu karena segala sesuatu yang bersifat monoton. Nah, sehingga memang tugas kita masing-masing di anggota keluarga itu bisa saling mengusulkan kegiatan apa yang tidak menjenuhkan. Misalnya apa Bu? Contoh kecil, bikin camping di rumah gitu. Kalau punya halaman bisa campingnya di luar rumah, kalau enggak bisa camping di dalam rumah ya. Jadi hal-hal yang konyol itu juga perlu Bu di dalam keluarga ya, untuk mengatasi kejenuhan. Kemudian bersama-sama membersihkan rumah ya, menata ulang ini ya, buku-buku, misalnya punya buku-buku dibersihkan sama-sama satu-satu ya di hari libur. Kalau di luar anak-anak tidak tidak sekolah gitu. Kemudian ngecat bareng misalnya, bercocok tanam bareng ya. Jadi ini memang mengalami kejenuhan itu karena segala sesuatu yang monoton, lu lagi yang ketemu cuma di itu. Kemudian juga bisa sekarang sudah banyak sekali media media online yang bisa digunakan, bisa menggunakan Zoom, bisa menggunakan Google Meet, bisa misalnya ketemu dengan teman-teman yang lama gitu ya, janjian sama-sama di Zoom. Nanti saya pernah melakukan itu ya, ketemu dengan teman-teman kuliah yang sudah lama sekali, kita janjian lewat Zoom gitu, saling menyapa, ngabarin kabar-kabarnya bagaimana, silaturahim dengan mereka. Kemudian kita tiktokan bareng ya, itu konyol-konyol. Saya pertama itu juga melakukan tetapi hal-hal yang memang seperti itu asalkan tidak melanggar norma, asalkan tidak melanggar tatanan agama dan lain sebagainya, itu sah saja dilakukan, melakukan segala sesuatu yang lucu-lucu gitu ya. Atau bisa misalnya menyewa video ya, menyewa film ya. Bisa sekarang banyak sekali juga media yang dipunyai ya, bisa install apa gitu ya, menyewa film keluarga bersama-sama gitu, ditonton bareng di rumah, disambungkan di TV, menonton bersama-sama dan lain sebagainya. Tergantung cari hal-hal yang lain yang bisa mengurangi terjadinya kejenuhan. Intinya kita melakukan segala hal yang baru ya. Tentunya sesuatu yang baru itu perlu eksplorasi. Misalnya ibu-ibu mau latihan jahit, mau latihan merajut, mau belajar bercocok tanam, itu segala hal itu untuk mengatasi kejenuhan atau memelihara binatang dan lain sebagainya. Saya kira itu bisa. Atau ada juga ya yang tadinya saya pernah membaca, karena kebetulan saya juga hobi merajut gitu ya. Ternyata ada orang itu yang baru mulai merajut itu di awal pandemi, sekarang sudah keren-keren hasil karyanya.
luar biasa Bapak Ibu. Ini memang kita harus selalu, ini adalah orang-orang, kalau kita Bapak Ibu menanyakan bagaimana mengatasi kejenuhan, adalah suatu modal yang baik untuk selalu optimis dan berbahagia untuk menghadapi pandemi ini. Kemudian pertanyaan selanjutnya, mungkin ini pertanyaan yang terakhir, yaitu upaya menangani stres pada anak sekolah dan orang tua saat pandemi. Ya ini pertanyaan ini juga sering, dan juga saya sendiri Bu, Pak, itu juga mempunyai anak sekolah yang macam-macam polanya, karena macam-macam tingkatnya juga, ada yang SD, ada yang SMP, ada yang SMA gitu ya, ada yang TK gitu ya di keluarga saya itu, sehingga caranya itu juga macam-macam ya. Jadi kalau untuk anak-anak yang lebih besar, saya yakin mereka sebenarnya sudah bisa mandiri ya, anak-anak SMA gitu, SMP itu sudah mulai belajar mandiri, mengerjakannya pun sendiri. Tapi yang membutuhkan banyak bimbingan memang SD dan TK ya, TK dan SD. Nah, bagaimana untuk anak-anak yang lebih kecil, ketika dia sudah misalnya, jadi kita harus mengenali dulu tanda-tanda stres. Stres pada anak itu tidak sama dengan stres yang orang tua terus dia bilang aku stres gitu, aku jenuh, aku ini. Tidak semuanya bisa diidentifikasi dengan pengungkapan dari anak-anak, apalagi yang TK ya, itu belum bisa tahu namanya stres. Kemudian yang SD itu juga kadang-kadang belum tahu apa yang namanya stres. Jadi misalnya anak-anak itu sudah mulai, aku nggak bisa Bun gitu, misalnya aku udahan Bun gitu. Nah itu kita harus waspada, Bu, itu bagaimana kalau itu cuma males? Nah itu yang harus kita sepakati. Misalnya waktu belajar juga tidak perlu terlalu lama-lama, misalnya ada selangnya ya, 1 jam belajar gitu ya, kemudian nanti istirahat dulu, nah gitu, sambil dia boleh main apa-apa. Kemudian setelah itu nanti sudah bikin jadwal ya, jadwal misalnya jam 8 sampai jam 9 belajar, nanti boleh mimi, kalau mau ke belakang boleh gitu, mau main-main boleh, nanti jam 10 lagi mulai ya gitu. Kemudian nanti kita inikan lagi, Bu, ini sering sekali kalau di sekolahan itu sudah ada, nanti maksimal dikumpulkan jam berapa. Nah itu Bapak Ibu bisa komunikasikan ke guru, misalnya bisa japri misalnya ya, bisa tanya secara khusus misalnya anak kita, Bu, biar nanti nggak, kalau di dalam grup WA kelas itu mungkin membuat kericuhan ya, aduh anak saya juga ini ya, jadi protes semua. Nah bisa, Bu guru, ini anak saya untuk yang ini belum bisa mengumpulkan karena begini ya, jadi saya mohon waktu. Nah itu komunikasikan, yang penting dikomunikasikan dengan guru. Ketika anak-anak memang sudah dirasa nggak mampu, ya sudah, nggak usah dipaksakan gitu. Nah kemudian ketika misalnya, saya kok nggak bisa, gurunya juga nggak bisa ngajari ya, kalau Bapak Ibu punya finansial lebih, bisa les juga online juga banyak, itu mungkin lebih intensif gitu, bisa didampingi. Nah kemudian tanda-tanda lain itu anak-anak bisa mimpi buruk ya, kadang-kadang Bapak Ibu kalau terlalu stres, anak-anak itu juga bisa mimpi buruk. Nah mimpi buruk, rewel, kalau yang anak lebih kecil itu juga tanda-tanda ke stres pada anak. Kemudian sakit secara fisik, misalnya sudah mulai kalau sudah mengerjakan, udah Bu sakit perut gitu, itu sebenarnya sudah tanda-tanda stres pada anak. Jadi ibu dan bapak harus bisa mengatasi, jangan pakai asumsi, tetapi dilihat tanda-tandanya. Kayaknya anak saya stres deh, bukan, ditanyakan, adik sudah bosen, adik capek, atau adik lelah. Kalau lelah kita istirahat dulu ya, misalnya begitu. Jadi harus selalu dikomunikasikan dengan baik dengan anak-anak kita. Nah kalau anak-anak yang besar, kita mungkin bisa yang SMA itu bisa sambil diajak ngobrol, gimana rasanya anak selama ini, perasaanmu nggak ketemu teman-teman, kemudian gimana pelajarannya, ada yang kesulitan nggak, apa yang bisa ibu bantu gitu misalnya. Nah itu bisa ditanyakan. Yang penting sekali lagi Bapak Ibu, kita harus selalu confirm dengan anak, komunikasi dengan anak supaya kita juga semuanya tidak stres. Nah Bapak Ibu juga tidak perlu untuk banyak menuntut, karena pasti
dari sekolahan pun, walaupun mereka juga mempunyai target, maka Bapak dan Ibu juga bisa berkomunikasi. Tentunya dari Dignas juga akan mempunyai pemakluman dalam kondisi pandemi ini. Saya yakin tidak semuanya bisa harus dicapai secara keseluruhan dan banyak pemakluman, insya Allah. Oke, baik Bapak dan Ibu serta saudara-saudara semuanya, jika Bapak dan Ibu dan saudara-saudara semuanya memerlukan bantuan dari kami siap melayani. Dari tim psikiatri AMC, Asri Medical Center, yang berlokasi di Jalan Cokro Aminoto, Yogyakarta. Nanti bisa janjian, bisa datang ke kami, konsultasi tentang apapun, misalnya kesulitan bagaimana cara pengelolaan anak ketika mengalami kesulitan belajar, kemudian bagaimana menghadapi stres anak, atau bahkan mungkin anaknya sudah tidak mau belajar lagi gitu ya. Silahkan bisa kontak kami, janjian dulu melalui reservasi pendaftaran di AMC. Kemudian jika misalnya Bapak Ibu tidak menghendaki datang langsung ya karena mungkin masih PSBB atau ada alasan yang lain, kita melayani juga lewat online. Nanti bisa request atau minta dengan di bagian reservasi ingin konsultasi datang langsung atau melalui online. Ya, insya Allah kami akan siap membantu dan mendampingi Bapak dan Ibu untuk bisa memutuskan atau mengambil keputusan yang sulit di dalam keluarganya. Terima kasih, saya kira itu dulu. Salam sehat. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ibu Santi yang telah memaparkan materi pada hari ini. Semoga materi yang sudah diberikan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih para pembicara pada hari ini dengan tema spiritual. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan ini bagi sahabat AMC dan peserta webinar hari ini, jika ingin berkonsultasi lebih lanjut bisa datang ke Rumah Sakit AMC Muhammadiyah Yogyakarta. Jika para sahabat AMC dan para peserta webinar berhalangan, bisa konsultasi dengan secara online atau telepon di bawah ini, atau kami mempunyai Instagram juga ini, dan email kita di sini. Sahabat AMC, jangan lupa tinggalkan komen di bawah ini apabila pertanyaan dari sahabat AMC atau peserta webinar belum terjawab oleh para pemateri, maupun kritik saran untuk perbaikan untuk kami semua, serta tema dalam menyelenggarakan webinar berikutnya. Semoga materi-materi yang telah dipaparkan oleh para narasumber itu bermanfaat bagi kita semua. Saya Dr. Desi dan para pemateri dan tim yang bekerja untuk menyelenggarakan webinar hari ini, mohon maaf apabila ada kesalahan yang kami lakukan. Sebelum kita menutup webinar hari ini, saya mengingatkan untuk menjaga protokol kesehatan, yaitu ada 3M, yaitu memakai masker, terus menjaga jarak, dan selanjutnya mencuci tangan. Saya akhiri webinar pada hari ini dengan baca Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.